Bisa dibayangin kalau semua PNS se-Indonesia laporan langsung sama Presiden. Nggak ada kepala dinas, menteri, gubernur, dan lain-lain. Presiden pasti cepat tua. Hai, Om Bagus di sini dengan sebuah konsep. Kalau kamu jadi direktur pabrik besar dan punya 1000 pegawai, terus kamu nggak nunjuk supervisor sama manajer buat ngatur pegawaimu, cuma andalin pelaksana semua, bisa-bisa hancur pabrikmu gara-gara semua kerja amburadul tanpa job desk, tanpa diawasi, dan kepalamu juga bisa ikutan pecah gara-gara semua orang, bahkan cleaning service, laporan langsung sama direktur. Soalnya pengaturan pekerjaan formal yang dibentuk di struktur organisasi merupakan praktek yang umum banget di alokasi sumber daya manusia. Di dalamnya organisasi juga dibuat tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan masing-masing. Biasanya di unit organisasi dipimpin seorang manajer. Sederhananya, struktur organisasi dibuat supaya organisasi bisa berjalan efisien tapi juga fleksibel. Aspek kunci dalam desain struktur organisasi adalah alokasi tugas, koordinasi, dan supervisi. Apabila ada ketidakseimbangan atau persilangan dari aspek-aspek tersebut tadi, bisa jadi mengganggu operasional organisasi. Struktur organisasi didesain buat memfasilitasi tujuan strategis dari organisasi supaya bisa terlaksana. Struktur yang dipilih organisasi juga bakal menentukan perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Struktur yang didesain dengan baik bisa jadi kunci sukses organisasi. Tapi sebaliknya, struktur yang buruk bisa menghambat organisasi. Struktur organisasi dan jabatan cuma punya 2 tujuan besar. Buat mengkoordinir aktivitas pekerja supaya mereka bisa bekerja sama menjalankan strategi, dan memotivasi pekerja lewat pemberian insentif supaya bisa tetap efisien, berkualitas, inovatif, dan responsif. Bagian yang paling penting di elemen desain struktur organisasi itu seberapa efektif rencana dan strategi organisasi bisa dieksekusi sampai ke lapis organisasi yang paling bawah. Struktur organisasi juga punya peran sebagai alat komunikasi, terutama di organisasi yang besar. Struktur organisasi yang sudah jelas terdefinisi bisa buat semua anggota organisasi paham apa yang harus dia dan orang lain kerjakan. Struktur organisasi menaikkan rasa tanggung jawab sambil meningkatkan efisiensi dari organisasi. Struktur organisasi bukanlah sekedar kotak-kotak saja. Bentuk struktur organisasi itu sangat bergantung siapa anggotanya, konteks organisasinya, dan seberapa maju organisasi itu. Struktur organisasi juga punya peran tata kelola atau governance. Bagaimana hierarki dan pembagian wewenang pekerjaan diatur, jangan sampai struktur mendukung adanya konflik kepentingan, tapi juga jangan sampai organisasi terlalu birokratis. Struktur organisasi juga bisa membantu para manajer buat memaksimalkan keahlian dari macam-macam fungsi atau divisi dari organisasi buat mencapai strategi besar organisasi. Misalnya suatu organisasi ingin memakai strategi cost leadership buat motong semua biaya-biayanya. Supaya strategi itu bisa dicapai, struktur organisasi harus bisa mengakomodir dengan memotong bagian-bagian yang tidak perlu dalam organisasi, supaya bisa segera mengalir produk-produk yang inovatif dan hemat biaya. Tidak cuma strukturnya, supaya strategi bisa tercapai, manajer-manajer juga harus punya peran buat mendukung sinergi organisasi. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang desain struktur organisasi atau Organization Structure Design. Struktur organisasi yang tepat guna itu penting banget buat pastikan sumber daya dan kemampuan dari organisasi bisa dialokasikan dengan baik. Diperlukan koordinasi, komunikasi, dan kesatuan supaya organisasi bisa unggul dan mencapai tujuan strategisnya. Ada 6 komponen penting di desain struktur organisasi: spesialisasi pekerjaan, departementasi, rentang kendali atau span of control, hierarki perintah atau chain of command, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Kita bakal jelasin satu persatu, diikuti contoh kasus di pabrik rokok Jarum. Spesialisasi pekerjaan merupakan tingkat pemecahan pekerjaan dalam organisasi jadi aktivitas-aktivitas yang spesifik. Di pabrik rokok Jarum, spesialisasi bakal tampak buat pekerjaan yang sifatnya spesifik.
Contohnya insinyur pabrik yang pasti pekerjaannya fokus dan ahli di permasalahan-permasalahan teknis pabrik. Bisa dibayangin kalau insinyur harus ngerangkap kerja jadi sales rokok, lagi jualan, tiba-tiba pabriknya mati. Belum lagi orang yang biasa ngurusin alat, jadi ngurusin orang. Nggak efektif bakalan. Departementasi memecah unit organisasi dari tipe pekerjaannya. Departementasi bisa dilakukan secara fungsional, produk, geografis, proses, dan pelanggan. Departementasi fungsional mengelompokkan dari fungsi pekerjaannya. Divisi keuangan dipisahkan dari divisi logistik, divisi SDM dipisahkan dari divisi hukum. Departementasi produk mengelompokkan dari lini produknya. Di pabrik Jarum Kudus ada unit produksi puntung rokok, unit pengolahan tembakau, unit pengepakan, sampai unit pengiriman sesuai jenis produk akhirnya. Departementasi geografis mengelompokkan dari wilayah geografis. Di sales Jarum dibagi jadi unit sales Jawa Bali, Sumatera, Kalimantan, sampai kawasan timur sesuai lokasi kerjanya. Departementasi proses mengelompokkan dari rantai pekerjaan. Dibuat divisi juga sesuai rantai pekerjaan buat rokok, dimulai dari desain, produksi, sampai sales marketing. Departementasi pelanggan mengelompokkan dari jenis dan kebutuhan pelanggan. Di marketing Jarum dibagi jadi marketing bisnis, kantor, marketing retail, serta marketing restoran sesuai jenis dan gaya pelanggannya yang berbeda-beda. Rentang kendali merupakan jumlah orang yang diawasi oleh setiap manajer. Rentang kendali makin besar bakal makin hemat biaya, tapi belum tentu efektif kerjanya. Di pabrik Jarum, supervisor yang ngawasin produksi, kalau harus koordinir sampai 40 orang, bakal hemat biaya banget. Soalnya cukup bayar gaji satu orang buat koordinir semua orang. Tapi belum tentu supervisor itu bakal hafal muka sama nama bawahannya. Biar lebih efektif lagi, perlu dievaluasi lagi beban kerjanya. Analisis beban kerja merupakan metode buat menetapkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan buat orang yang mengerjakan pekerjaannya di waktu yang sudah ditentukan. Jadi analisis beban kerja bisa buat memperhitungkan jumlah orang sesuai tanggung jawab jabatan dari beban kerja yang sudah dihitung. Paling nggak ditambah 3 supervisor, jadinya 1 orang supervisor ke bagian bawahan 10 orang. Lebih wajar kan? Hierarki perintah merupakan garis kewenangan yang menyambung dari pejabat level teratas sampai level terendah di organisasi. Hierarki perintah memperlihatkan siapa seharusnya melapor ke siapa. Biasanya organisasi yang hierarkinya panjang akan lebih birokratis. Tapi sebaliknya kalau terlalu pendek, 1 orang bisa jadi punya rentang kendali yang keluasan. Kalau dibuat hierarki dari direktur utama, direktur, SVP, VP, senior manager, manager, asisten manager, supervisor, staff senior, sampai staff junior, hampir pasti organisasi birokratis banget gara-gara jalur komunikasinya aja sampai 10 level. Kalau saja jalur komunikasi dibuat lebih pendek, misalnya cukup dengan hierarki direktur, manajer, pelaksana saja, komunikasi tentu lebih lancar. Tapi ya perlu dicek lagi rentang kendalinya. Jangan sampai gara-gara ngejar hierarki yang pendek, rentang kendali jadi keluasan. Sentralisasi merupakan tingkat seberapa pengambilan keputusan dikonsentrasikan ke satu titik. Semakin tersentral, organisasi bakal makin stabil dan seragam. Tapi pengambilan keputusan makin terbatas. Di organisasi-organisasi yang kesebar geografis atau lokasinya jauh satu sama lain, konsep kebalikan sentralisasi yang namanya desentralisasi perlu dilakuin. Desentralisasi merupakan pembagian pengambilan keputusan. Kalau kantor penjualan Jarum di Jakarta, setiap keputusannya harus nunggu keputusan direktur yang ada di Kudus, pasti laju organisasi Jarum bakal lambat. Formalisasi merupakan seberapa besar tingkat pekerjaan perlu diatur dengan standar dan prosedur. Jadi pekerjaan yang sifatnya bebas nggak bisa digabung sama pekerjaan yang diatur banget.
Sales Promotion Girl atau SPG Jarum tentu nggak bisa satu organisasi sama pelinting rokok. Gara-gara pekerjaan SPG bebas dan pelinting diatur banget. Beda banget cara kerjanya. Terakhir mari kita rangkum 6 komponen penting desain struktur organisasi, spesialisasi pekerjaan, departementasi, hierarki perintah, rentang kendali, sentralisasi-desentralisasi, dan formalisasi. Departementasi dapat dilakukan secara fungsional, produk, geografis, proses, dan pelanggan. Pesan penutup saya, bukan atasan kalau nggak punya bawahan, tapi atasan pusing juga kalau kebanyakan bawahan. Lebih pilih organisasi mana? Besar tapi birokratis atau kecil tapi lincah? Tulis di komentar. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi jika merasa konten ini berguna untuk melihat konten-konten jenis lainnya.